Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ferdiasari dengan NIM 2032009. Dan saya Alung dengan NIM 2032010. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tauratia SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata di Kampus IAIN Bangka Belitung. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pemeriksaan perkara, yang mana pada materi ini kami akan menjelaskan dari awal persidangan sampai dengan putusan para hakim. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, langsung saja kita ke materi mengenai pemeriksaan perkara. Sebelumnya kami meminta maaf bahwasanya pembacaan pasal HIR ini salah pada pembacaannya di materi kami. Kami membacanya HIR. Akan tetapi pembacaan yang benar yakni HIR. Jadi kepada teman-teman harap dimaklumi ya. Oke teman-teman, di sini sudah kami tampilkan skema persidangan atau pemeriksaan perkara perdata, yang mana skema ini menjadi petunjuk untuk teman-teman bisa mengetahui bagaimana jalannya persidangan ini, dari mulai hakim membuka sidang sampai dengan putusan hakim. Ini juga menjadi petunjuk agar teman-teman bisa mengerti penjelasan kami nanti. Nah, yang pertama itu pendaftaran gugatan, kelengkapan administrasi, dan penetapan hakim. Tindakan pertama yang hendak dilakukan sebelum menuju persidangan, penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatan kepada panitera perdata pengadilan dengan membayar uang pendaftaran atau biasa disebut persekot yang ditentukan oleh pengadilan. Nah, biaya tersebut tergantung domisili atau tempat kediaman tergugat. Jadi semakin jauh kediaman tergugat ke pengadilan, maka semakin besar pula biaya pendaftarannya. Namun kebalikannya, semakin dekat kediaman tergugat ke pengadilan, maka semakin kecil pula biaya pendaftaran yang dikenakan. Nah, perlu teman-teman ketahui, di pengadilan ini kita mengenal prodeo atau persidangan yang dilaksanakan secara prodeo. Nah, prodeo sendiri sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yakni proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma, atau dengan kata lain, orang yang berperkara ini tidak dikenakan biaya pendaftaran atau pelaksanaan persidangannya dilaksanakan secara gratis. Namun siapa yang membayar uang pendaftarannya ini, yang membayar uang pendaftaran ini atau yang membayar biaya persidangan ini yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi itu merupakan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, setelah persekot dilunasi, pengadilan akan membubuhkan tanda pendaftaran yakni nomor perkara. Kemudian asli gugatan diserahkan kepada hakim, sedangkan fotokopinya disediakan atau dikirimkan untuk tergugat atau para tergugat. Nah, jika diurut, proses menuju persidangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendaftaran surat kuasa, dan yang kedua adalah penetapan hakim majelis, dan ketiga pemanggilan juru sita kepada pihak-pihak. Lanjut. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama itu pendaftaran surat kuasa. Dalam praktik di pengadilan, setiap kuasa didaftarkan di bagian perdata. Pada bagian ini dikenakan pembayaran biaya panjar perkara atau persekot, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Untuk yang kedua, yakni penetapan hakim majelis dan panitera pengganti. Setelah pendaftaran surat kuasa selesai, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan majelis hakim yang terdiri dari
ketua majelis dan anggota majelis. Nah, selain itu, ketua pengadilan negeri juga menetapkan panitera atau panitera pengganti, yang mana panitera ini adalah petugas atau sekretaris yang bertugas mencatat seluruh tindakan dalam proses persidangan. Jadi, panitera ini mencatat seluruh tindakan yang dilaksanakan dalam jalannya persidangan nanti. Nah, tugas panitera pengganti tadi tidak hanya sebagai sekretaris, namun ia juga memastikan kelengkapan pihak-pihak, waktu pelaksanaannya persidangan, dan kesiapan ruangan persidangan. Oleh karena itu, panitera pengganti ini menjadi perantara komunikasi antara majelis hakim dengan para pihak yang berperkara. Berita acara persidangan merupakan akta otentik yang digunakan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Berita acara persidangan juga dapat digunakan untuk upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Kemudian yang ketiga yakni pemanggilan jurusita kepada pihak-pihak. Jurusita atau bailiff adalah petugas pengadilan yang berkaitan menyampaikan surat-surat untuk pemanggilan persidangan bagi yang berperkara untuk menentukan pelaksanaan persidangan maupun upaya hukum pihak-pihak dalam perkara perdata. Nah, sedangkan pemanggilan adalah pemberitahuan resmi untuk para tergugat maupun penggugat atas perintah majelis hakim untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan ini biasa disebut dengan relas panggilan. Kita lanjut. Nah, tugas jurusita yakni melakukan pemanggilan yang dibagi menjadi 3 pemanggilan. Yang pertama, pemanggilan-pemanggilan yang harus dijalankan sebelum pemeriksaan persidangan dimulai. Yang kedua, pemanggilan-pemanggilan yang harus dijalankan setelah pemeriksaan persidangan dimulai. Dan yang terakhir, pemanggilan-pemanggilan yang harus dijalankan setelah selesai sebelum pemeriksaan setelah putusan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, setelah itu dilaksanakan penetapan hari sidang dan pemanggilan. Ini yang pertama, majelis hakim menetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat 7 hari sejak menerima berkas perkara dari panitera muda perdata. Kemudian, pemanggilan para pihak yang berperkara yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dalam waktu paling lama 2 minggu. Kemudian yang ketiga, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang itu paling lama 3 hari kerja. Atau bisa memperhatikan jarak domisili para pihak. Jadi jarak waktunya itu bisa berubah melihat jarak waktu domisili para pihak yang berperkara ya. Kemudian yang keempat itu adalah surat panggilan atau relas kepada tergugat disertai pula dengan surat gugatan. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya jurusita itu memanggil para pihak dengan resmi atau sah serta dengan cara yang patut. Nah, pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita ini dengan menemui langsung para pihak ke kediamannya, dan pemanggilan harus dilakukan secara patuh sebagaimana terdapat di dalam pasal 390 HIR seperti yang dituliskan di bawah ini. Ini saya jelaskan. Yang pertama, bila pihak yang dipanggil tidak dapat ditemui di kediamannya, maka jurusita atau jurusita pengganti menyampaikan panggilan kepada anggota keluarga yang mereka temui dengan syarat melalui kepala desa atau lurah atau perangkat desa, dan panggilan tersebut ditempelkan di pengadilan setempat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bila yang dipanggil tidak ditemukan lagi domisilinya, maka panggilan dilakukan dengan menemui bupati atau wali kota tempat tinggal penggugat, yang kemudian pemanggilan akan ditempelkan di kantor bupati atau wali kota serta di pengadilan negeri. Kemudian yang ketiga, bila pihak atau
Bila pihak tergugat atau termohon telah meninggal dunia, maka panggilan akan dilakukan terhadap ahli warisnya. Jadi ahli warisnya yang akan melaksanakan persidangan nantinya. Kemudian yang keempat, bila tergugat atau termohon berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler untuk diteruskan kepada pihak yang bersangkutan. Lanjut. Nah, setelah selesai dari mulai pendaftaran hingga penetapan hari persidangan, sidang ini dimulai. Nah, prinsip sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu seperti perkara yang menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, perkara gugatan perceraian, dan perkara anak. Kemudian sidang yang acara pembacaan putusan wajib terbuka untuk umum. Lanjut. Nah, persidangan pertama, hakim membuka sidang. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, harus hadir di persidangan. Saya jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, untuk persidangannya ini ada ketentuan-ketentuannya. Apabila pihak tidak hadir, maka hakim boleh memerintahkan jurusita untuk memanggil kembali para pihak dan hakim berhak menentukan kembali tanggal atau waktu sidang. Ini sesuai dengan pasal 150 RPJ. Kemudian apabila pihak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan proses mediasi terlebih dahulu. Jadi proses persidangan ini tetap dilanjutkan dengan mendahulukan proses mediasi. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut tentang proses persidangan apabila para pihak tidak hadir. Yang pertama adalah melakukan pemanggilan kembali oleh jurusita secara sah dan patut. Yang kedua, apabila penggugat atau kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali, maka gugatan dinyatakan gugur. Ini sesuai dengan pasal 148 RBG atau 124 HIR. Kemudian yang ketiga, apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali, maka gugatan akan diputuskan secara fair stake. Jadi putusan ini diputuskan secara fair stake sesuai dengan pasal 149 RPJ atau 125 HIR. Nah, baik, ini merupakan penjelasan mengenai fair stake tadi. Ini untuk fair stake gugatan ditolak. Nah, apabila tergugat atau kuasanya tidak hadir setelah pemanggilan sebanyak 3 kali tanpa alasan, maka fair stake gugatan itu ditolak sesuai dengan pasal 125 HIR atau 149 ayat 1 RPJ atau 78 EFI. Kemudian fair stake gugatannya dikabulkan dengan syarat apabila gugatan dan kuasanya tidak hadir setelah pemanggilan sebanyak 3 kali, namun dengan alasan menurut hukum, maka fair stake gugatannya dikabulkan. Ini sama pasalnya dengan fair stake gugatan yang ditolak tadi. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini merupakan proses persidangan bila para pihaknya hadir. Nah, apabila para pihak hadir dalam persidangan, maka selanjutnya akan dilaksanakan proses mediasi, di mana proses ini merupakan penyelesaian perkara melalui perundingan atau kesepakatan antara pihak yang bersengketa yang dibantu oleh mediator. Mediatornya dapat dari pengadilan atau boleh dari pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Adapun jangka waktu mediasi adalah 30 hari kerja dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak hingga 30 hari kerja. Ini sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian yang perlu kita ketahui yakni
Dalam proses mediasi itu, yang pertama, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Dan yang kedua, ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah. Kita lanjutkan lagi. Nah, perkara dapat diselesaikan melalui mediasi, maka perkara dianggap selesai dengan cara berdamai antara kedua pihak. Yang kemudian para pihak wajib menghadap majelis hakim dengan membawa hasil kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak. Dan terhadap kesepakatan tersebut, para pihak dapat mendapatkan atau meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian yang biasa disebut akta vandading. Kemudian bisa juga mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, persidangan lanjut ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Alung saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang sudah rekan saya sampaikan, yakni pembacaan gugatan oleh penggugat. Surat gugatan yang diajukan dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberi kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, dan mempertahankan isi gugatannya tersebut. Apabila penggugat tidak melakukan perubahan dan tambahan dalam gugatannya, maka persidangan dilanjutkan. Oke, baiklah, materi selanjutnya yaitu jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika persidangan saat itu juga atau pada sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Dalam pasal 185 ayat 1 RBG, pada tahap ini tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tagisan, rekonvensi atau gugatan balik. Oke, selanjutnya replik penggugat. Replik penggugat ini setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Setelah replik tergugat tadi itu ada duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Nah, apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Nah, selanjutnya pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlanjut menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Nah, selanjutnya yaitu musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasi. Dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau sering disebut dissenting opinion. Nah, dan yang terakhir yaitu putusan hakim. Setelah selesai musyawarah yang dilaksanakan oleh majelis hakim tadi sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan,
maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi pemeriksaan perkara. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.